Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas IKMA Angkatan 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Siti Nuridana Rizky, Aprilia Wahyu Sulistiani, Nadila Indasari, dan Dea Marinda. Di sini kami akan membahas tentang penanganan bencana kebakaran. Apa itu kebakaran? Jadi, kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api yang menimbulkan kerugian. Kebakaran itu biasanya sulit dikendalikan, baik api yang besar maupun yang kecil. Kebakaran juga seringkali terjadi di saat situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Bagaimana kebakaran bisa terjadi? Yang pertama, karena benda yang dapat mendukung terjadinya kebakaran, baik benda padat, cair, dan bahan bakar. Yang kedua, yaitu zat pembakar O2, adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Dan yang terakhir, yaitu karena panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran di gedung itu ada 5. Yang pertama, korsleting listrik atau arus pendek listrik. Yang kedua, membuang puntung rokok menyala sembarangan. Yang ketiga, pembakaran sampah besar tidak terkendali. Yang keempat, sambaran petir tanpa penangkal petir yang baik. Dan yang terakhir yaitu instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jenis-jenis kebakaran dan perlakuannya. Yang pertama yaitu kelas A. Kelas A merupakan kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam seperti kayu, arang, kertas, plastik, karet, dan lainnya. Kebakaran kelas A dapat dipadamkan dengan air, pasir atau tanah, apar dry chemical, apar foam, dan apar HCFC. Untuk yang kelas B, jadi kelas B merupakan kebakaran yang terjadi pada benda cair dan atau gas seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal, alkohol, dan lainnya. Kebakaran kelas B dapat dipadamkan dengan pasir atau tanah, apar dry chemical, apar CO2, apar foam, dan apar HFCF. Di kebakaran kelas B ini air tidak boleh digunakan karena cairan yang terbakar itu tadi nantinya apabila terkena air itu dia akan terbawa dan akan menyebabkan menyebarnya sumber-sumber untuk terjadinya kebakaran. Selanjutnya yaitu kelas C, di mana merupakan kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik bertegangan. Kebakaran kelas ini biasanya terjadi akibat korsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang membakar benda-benda di sekitarnya. Kebakaran kelas C dapat dipadamkan dengan apar dry chemical, apar CO2, dan apar HCFC. Di kebakaran kelas C ini juga air tidak boleh digunakan karena merupakan konduktor atau penghantar listrik dan nantinya akan menyebabkan orang-orang di sekitar yang berada di area tersebut akan tersengat oleh listrik. Selanjutnya yaitu kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang terjadi pada bahan logam seperti magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya. Kebakaran kelas ini sangat berbahaya dan hanya dapat dipadamkan dengan apar sodium chloride dry powder. Di kebakaran kelas D, air dan apar berbahan baku air sebaiknya tidak digunakan karena kebakaran pada jenis logam tertentu air akan menyebabkan terjadinya reaksi ledakan sehingga tidak dianjurkan air digunakan pada kelas D ini. Pengurangan dan resiko pengendalian resiko kebakaran. Pengawasan kebakaran bisa bertanggung jawab atas hal-hal berikut. Yang pertama, membantu manajer kebakaran dalam pelaksanaan rencana kebakaran. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tempat kerja mingguan. Yang ketiga, memastikan bahwa semua orang telah menyelamatkan diri dari area mereka saat keadaan darurat. Yang keempat, memantau pengendalian dan meminimalisir sumber pemantik api. Dan yang terakhir, penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Dalam program pengurangan resiko kebakaran, kebijakan dan rencana harus mempertimbangkan unsur-unsur penting, yaitu yang pertama, mengendalikan bahan mudah terbakar,
Yang kedua, mengurangi potensi pematik api. Yang ketiga, identifikasi cepat mengenai terjadinya kebakaran. Yang keempat, ketentuan dan prosedur keadaan darurat yang efektif. Yang kelima, pengendalian kebakaran. Yang keenam, pengelolaan resiko kebakaran. Dan yang ketujuh, yaitu informasi, pelatihan, dan juga pendidikan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika terjadi kebakaran yaitu yang pertama, pindahkan korban ke tempat yang aman. Lihat pembahasan area berkumpul. Yang kedua, hubungi petugas satpam atau operator untuk menghubungi petugas kebakaran bahwa terjadi kebakaran, lokasi kebakaran, sebutkan juga nama pelapor. Yang ketiga, jika memungkinkan batasi penyebaran api dengan menggunakan APAR. Yang keempat, padamkan api jika memungkinkan dan jangan mengambil resiko. Bila terjadi kebakaran, selalu ingat, yang pertama, kejadian kebakaran harus dilaporkan. Yang kedua, bila bangunan bertingkat, gunakan tangga dan jangan gunakan lift. Selanjutnya yaitu, biarkan lampu selalu menyala untuk penerangan. Yang keempat, matikan alat-alat lain seperti mesin anestesi, suction, alat elektronik, dan lainnya. Yang kelima, tetap tenang dan jangan panik. Yang keenam, yaitu tempat yang rendah memiliki udara yang lebih bersih. Agar proses penanggulangan bencana kebakaran dapat berjalan dengan baik, kita harus tahu yang pertama yaitu tempat menaruh alat pemadam kebakaran dan cara menggunakannya. Selanjutnya, nomor pemadam kebakaran, operator, dan satpam. Kita harus mengetahui rute evakuasi dan juga pintu-pintu darurat. Ada satu orang yang bisa mengambil keputusan dan tahu bagaimana penanggulangan bencana kebakaran pada setiap shift jaga. Dan yang terakhir yaitu kepala ruangan pada shift pagi atau hari kerja dan ketua tim pada jaga sore atau malam yang memegang kendali mengkoordinir bila terjadi bencana. Berikut merupakan contoh alur penanganan, yaitu di sini kami mengambil contoh dari alur penanggulangan disaster kebakaran di RSUD Kellet. Kita lihat di sini, siaga pertama itu mulai dari orang pertama yang melihat api, gejala, atau kebakaran. Dia melaporkan hingga di siaga kedua melaporkan ke ketua RT, perawat supervisi, kepala satpam, lalu ditindaklanjuti untuk menyuruh warga sekitar di area kebakaran itu untuk mengevakuasi ke titik kumpul dan sampai ke tingkat siaga 3. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu contoh pembentukan unit penanggulangan kebakaran berdasarkan pedoman K3 Kebakaran Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama, penanggung jawab penanggulangan bencana. Bertugas sebagai koordinator penanggulangan kebakaran di setiap lantai bangunan, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang, menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran, mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada birokrasi jurusan. Biasanya helm yang digunakan yaitu helm berwarna merah. Selanjutnya, petugas penanggung jawab mahasiswa dan karyawan. Helmnya berwarna biru. Mereka bertugas sebagai untuk mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan adanya kebakaran, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran, memadamkan kebakaran, mengarahkan evakuasi orang, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, mengamankan seluruh lokasi tempat kerja, dan juga melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. Selanjutnya yaitu petugas penanggung jawab dokumen penting, yang mana helmnya berwarna putih. Yang memiliki tugas yang pertama mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada berkas dan dokumen, memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengarahkan evakuasi berkas dan dokumen, mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, mengamankan lokasi kebakaran. Dan yang terakhir, melakukan penanggulangan pada lantai 1 sampai lantai 3 bangunan.
Selanjutnya yaitu petugas penanggung jawab peralatan penting yang ditandai dengan helm berwarna kuning. Memiliki tugas yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada peralatan penting yang ada di gedung. Yang kedua, memadamkan kebakaran pada tahap awal. Selanjutnya yaitu mengarahkan evakuasi peralatan penting yang ada di gedung, mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, mengamankan lokasi kebakaran, dan yang terakhir, melakukan penanggulangan pada lantai 1 sampai lantai 3 bangunan. Baik, sekian yang dapat kami berikan informasi terkait tentang kebakaran tadi. Kami mohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun kurang dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.